Hai teman-teman, kembali lagi di channel gua. Se. Kali ini gua ingin membahas tentang seorang komika lagi. Nah, kemarin itu kan Nope Novian dan Livi Renata. Kali ini gua ingin membahas salah satu komik industri yang menurut gua di tahun 2022 ini bersinar banget. Ya meskipun bersinar itu udah dari tahun sebelumnya ya, tapi gue melihat di tahun ini Marcel tuh semakin udah kesebut. Marcel tuh udah jadi sering jadi bahan pembicaraan, belibet banget gue ngomong, di tengah masyarakat Indonesia. Nah, untuk itu seperti yang gue keceplosan tadi, gue hari ini pengen bahas tentang Marcel Widianto. Marcel Widianto merupakan seorang komika jebolan Suca 3. Gue sambil lihat skrip ya. Dan menurut gue Marcel ini layak di highlight di tahun ini. Ya seperti yang gue bilang tadi, bukan hanya karena dia adalah seorang komik industri yang beken di tahun ini, tetapi juga karena karirnya itu membuktikan bahwa seseorang itu bisa melangkah from zero to hero gitu. Jadi Marcel adalah bukti nyata bahwa kita kaum lemah gitu, rakyat jelata, bisa memiliki impian yang tinggi, bisa memiliki karir yang bersinar, ya entah di bidang apapun ya. Dan dari yang sebelumnya dia hidup dalam kemiskinan ibu kota, sampai dia mampu beli bokep 1,5 juta gitu kan. Nah, ini memang Marcel nih pendorong perkembangan UMKM gitu ya. Keren loh Bang Marcel. Nah, mengutip dari Wikipedia, asik dah. Udah masuk Wikipedia lu Bang. Marcel adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, jadi dia adalah anak pertama. Pria kelahiran 30 Mei 1996 ini tinggal di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah, makanya tuh Marcel tuh tergabung di komunitas Stand Up Indo Jakarta Utara. Untuk menghadapi gempuran situasi ekonomi yang sulit, Marcel beberapa kali merasakan pekerjaan-pekerjaan dari yang lazim sampai yang unik parah. Nah, dia itu pernah ngamen untuk ngindarin ongkos angkutan umum dari rumah dia ke tempat kerjanya gitu. Jadi dia ngamen. Kemudian dia juga pernah jadi penonton bayaran di beberapa acara TV. Nah, ini tuh sampai pernah dibahas tuh di salah satu channel, gue lupa. Nah, dia tuh kalau nggak salah jadi penonton bayaran di Indosiar sebelum dia masuk Suca. Nah, tiba dia pas udah masuk Suca, ternyata tuh ada satu episode atau penampilan dia. Nah, jadi tim editing Indosiar tuh buatnya gini, si Marcel jadi komika yang tampil, tapi si Marcel juga ada tuh di bangku penonton gitu. Jadi kayak apa ya, lucu jadinya. Indosiar kayak salah edit mungkin kan gue dilihatnya, mungkin pakai stock footage entah kapan gitu kan, waktu Marcel jadi penonton, tiba-tiba ada juga waktu dia udah jadi komik di Suca 3 gitu. Nah, itu lucu banget. Nah, dia juga pernah jadi debt collector, dan sampai pernah juga dia tuh jadi kurir minyak angin palsu. Nah, gua kira cuma uang yang palsu, ternyata minyak angin juga banyak palsunya gitu ya. Dan katanya, sejauh yang gua tahu dari podcast Deddy Corbuzier ya kalau nggak salah, Marcel juga pernah jadi Angelo alias antar jemput lonte gitu. Aduh, gak usah disensor ya. Nah, masa-masa pahit hidupnya inilah yang sering jadi beat stand up-nya Bang Marcel gitu. Aduh, ada notif pula. Beat stand up yang gua inget tuh gini, yang menceritakan kemiskinannya. Nah, jadi dia tuh pernah manggung gini. Nah, gua tuh tidur di rumah tuh rame banget, sekeluarga tidur bebarengan di satu ranjang. Nah, tapi nggak hanya itu, nggak hanya sama keluarga doang, tapi motor rombeng gua pun ikut tidur atau ikut masuk dalam kamar gitu. Nah, itu gue inget banget, itu menurut gue ya lucu gitu. Ada juga tuh yang dia udah
Dia bilang bahwa dia tuh udah punya mobil gitu, Ferrari merah, Agya merah. Nah waktu di tol kena dim sama Pajero atau Fortuner, langsung terang semua satu mobil. Nah itu menurut gue beat-beat yang lucu yang dibawain oleh Bang Marcel di acara-acara stand up. Karir stand up Marcel Widianto bermula ketika ia bergabung ke komunitas stand up Indo Jakarta Utara. Usai 2 tahun bergelut, nah ini masih gua kutip dari Wikipedia, bergelut di komunitas tadi ya, dia memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi stand up bikinan Indosiar, yaitu Stand Up Comedy Academy 3, Suca 3, dan keluar sebagai 20 besar. Nggak pas di 20 besarnya, tapi di 18 atau 17 tuh gua lupa. Tapi itu di situ. Nah, kawan seangkatannya antara lain adalah yang ya cukup terkenal sekarang ya. Antara lain ada Ate, Bang Ate dari Lampung nih, kebanggaan Lampung. Bang Ali Akbar, Bang Oki Rengga, Mas Nopet Nopian, dan tentunya yang keluar sebagai juara adalah yang saat ini beken gitu kan, Bintang Emon yang meraih gelar juara di Suca 3. Nah, komik inisial M ini begitu dia disebut kalau pas kasusnya beli video bokep mencuat gitu kan, komik inisial M. Nah, meskipun nggak keluar sebagai juara dalam kompetisi Suca, tapi karirnya boleh dikatakan melebihi yang juara gitu kan. Memang ya mantap sih lu Bang Marcel. Banyak banget acara TV yang ada Marcelnya gitu kan. Kita buka Trans 7, ada Marcel. Kita buka Trans TV, ada Marcel. Apalagi kita buka SCTV, ada iklan Tokopedia di HP gue. Ada notif dari Tokopedia pula. Kita buka SCTV, ada Marcelnya juga di sono tuh. Nah emang dukunya Bang Marcel ini nggak hanya buat selling klepek-klepek, tapi buat juga acara-acara TV itu meleleh, mengarahkan mata semua ke Bang Marcel gitu ya. Ya, jadi kalau boleh gue jujur, gue respect banget sama Bang Marcel gitu kan. Karena meskipun sekarang dia udah terkenal, populer, mendunia, mengangkasa, itulah, dia tetap humble. Nah jadi menurut gue ini jadi panutan juga untuk komika-komika lainnya yang sedang meroket atau sudah meroket, atau yang sudah meroket tapi sekarang sudah agak sudah agak turun gitu. Ya, jadi semoga keteladan ketekunan beliau ini untuk merintis karir itu jadi inspirasi untuk banyak orang di Indonesia. Nah, asalkan jangan ngikutin jadi penjual minyak angin palsu aja ya, sama ya itu beli bokep 1,5 juta. Oke. Video ini sampai sini aja. Thank you.